Tak lama, Zayan dengar ada suara anak-anak di dalam kamarnya. Zayan lihat dengan jelas kalau di dalam kamarnya barusan gak ada siapa-siapa rekan Dao. Kalau emang itu orang, masuk dari mana? Masa ia nembus tembok? Zayan mikir, nih anak lewat mana? Tak lama, baru dia sadar rekan Dao. Nggak salah lagi, itu bukan manusia, itu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan sukses rekan Dao. Kisah malam ini bercerita tentang kos-kosan. Sebagai orang yang ngekos, pastinya kita nggak tahu gimana sejarah dari kosan itu rekan Dao. Bahkan waktu datang survei pun kita hanya bisa melihat kondisi fisik bangunan dan fasilitasnya aja. Sedangkan untuk sejarahnya, pernah terjadi apa di sana? Siapa saja yang pernah ngekos di situ? Kita kan nggak pernah tahu kan rekan Dao. Nah, gimana jadinya kalau kosan yang kita tempati ini ternyata menyimpan kisah kelam? Kisah yang kejadiannya udah lama, tapi efeknya masih berasa sampai sekarang. Itulah yang dialami sama rekan kita. Waktu dia ini merantau ke Surabaya, niatnya dia ingin cari kerja, tapi yang didapatkan malah teror mistis. Ada banyak hal yang terjadi di kos-kosannya rekan Dao. Mulai dari suara ketawa anak kecil, barang yang suka hilang sendiri, suara ketukan di jendelanya, sampai puncaknya adalah kisah misteri yang diungkap langsung sama bapak pemilik kos. Misteri apa itu? Penasaran kalian sama gimana kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama, mari kita mimpi horor bersama. Oke rekan Dao, jadi kisah malam ini dikirim sama rekan kita yang bernama Zayan dari Jawa Timur. Nah, jadi kisah ini tuh terjadi waktu Zayan merantau ke Surabaya rekan Dao. Waktu itu setelah dia lulus kuliah, Zayan ini merantau ke Surabaya untuk nyari kerjaan rekan Dao. Karena dia nggak punya kerabat di sana, jadi dia ini harus ngekos sendirian. Setelah sampai, Zayan mulai nyari info kosan yang lokasinya ada di tengah kota. Setelah sekian lama nyari kos-kosan, ternyata susah nemuin kosan yang budgetnya cocok di kantong Zayan. Apalagi di area tengah kota ya kan, rata-rata harga kosan di sana lumayan mahal. Padahal Zayan ini masih harus berhemat. Dia kan belum dapat kerja, masih baru mau nyari kerjaan. Nah akhirnya Zayan minta tolong sama Maudi pacar dia untuk bantu nyariin kos-kosan. Dan dia juga sama-sama orang Jawa Timur, tepatnya di Malang rekan Dao. Maudi bantulah pacarnya ini nyari kos-kosan lewat Facebook dan juga beberapa platform online lainnya. Dan setelah search kesana kemari, Maudi akhirnya ketemu satu kos-kosan yang enggak jauh dari pusat kota dan budgetnya cocok. Tak lama, Maudi DM Zayan dan bilang kalau dia dapat satu kos-kosan. Sebut saja nama kosannya itu Kos 1. Kosan itu bangunannya udah kelihatan tua, yang mungkin sudah lama enggak direnovasi. Lokasi di Maps menunjukkan di tengah kota, tapi ada di area perumahan yang agak sepi rekan Dao. Maudi nawarin ke Zayan, mau aku cek dulu nggak? Tapi Zayan bilang, udahlah, enggak usah survei, biar aku nggak ribet bolak-balik ke sana. Zayan pun langsung pindahan nih ke kosan yang dimaksud sama Maudi. Dan ternyata betul yang Maudi bilang kemarin. Itu lingkungan kos 1 itu sangat sepi. Bentuk bangunannya seperti rumah besar rekan Dao, bukan seperti kosan yang berjejer pada umumnya. Dan benar-benar tidak terawat. Semua permukaan dinding catnya udah lusuh dan mengelupas. Pas pertama kali ngelihat kosan itu, sebenarnya Zayan juga udah ngerasa enggak nyaman rekan Dao. Tapi mau gimana lagi ya kan? Udah terlanjur di booking, udah sampai juga di Surabaya, mau nyari kemana lagi? Zayan pun akhirnya memantapkan hatinya untuk ngekos aja di sini. Zayan mengetuk pintu utama rumah itu, tok tok tok. Tak lama, dibukalah pintu rumah itu. Dia langsung disambut sama sepasang suami istri pemilik kos-kosan yang kita sebut aja namanya Bu Ani dan Pak Dharma. Nah, Bu Ani sama Pak Dharma ini waktu itu umurnya sekitar 60-an tahun. Postur tubuhnya Bu Ani cukup pendek dan dia jalannya agak bungkuk. Sekilas Bu Ani ini terlihat seperti agak kurang sehat. Beda sama suaminya yang masih segar bugar untuk ukuran orang seusianya. Nah, dengan ramah mereka berdua bilang, "Oh, Mas Zayan yang mau ngekos di sini ya? Ayo masuk Mas." Nah, Zayan dipersilakan masuk rekan Dao ke ruang tamu rumah itu. Di situ dia ngelihat ada banyak sekali pajangan salib dan juga lukisan Yesus yang terpajang di dinding. Walaupun Zayan belum kenal jauh sama Bu Ani dan Pak Dharma, Zayan bisa nyimpulkan kalau mereka adalah penganut Kristen yang taat. Sementara waktu itu, Zayan ini adalah orang Muslim dan dia keturunan Arab rekan Dao. Waktu Zayan duduk di ruangan itu, Zayan ngerasa agak asing. Ya, namanya juga tempat baru. Tapi untungnya, sikap ramah dari Bu Ani dan Pak Dharma itu bikin suasana di sana kerasa hangat. Mereka bilang, "Mas, kamar kos-kosannya ada 4 di sini. Semuanya ada di lantai 2 rumah ini. Bapak sama Ibu tinggal di lantai 1. "Oh iya Pak Bu, kalau kamar kos yang keisi di sini ada berapa?" kata Zayan. "Kebetulan baru 1 nak, baru punya Zayan aja. Tapi Bapak sama Ibu kan tinggal di bawah. Jadi Zayan enggak sendirian," kata Pak Dharma. Zayan nanya, selain Pak Dharma sama Bu Ani, ada siapa lagi yang tinggal di sini? Anak Ibu? Atau mungkin cucu Ibu ada tinggal di sini?" "Oh, enggak ada nak, cuman kami berdua aja,"
kata Puk Ani. Oh gitu Puk. Dalam hati Zayan bilang, pantas aja kosannya sepi. Ternyata yang tinggal di sini cuman Bu Ani sama Pak Dharma aja. Ditambah aku jadi 3 orang. Zayan berharap semoga nanti ada orang lain yang ngekos di situ, biar suasananya nggak terlalu sepi. Akhirnya Pak Dharma nganterin Zayan ke kamarnya yang ada di lantai 2 dan ngelewati tangga rumah yang lumayan sempit. Tangga itu terbuat dari besi rekandau, jadi kalau ada yang jalan di tangga itu pasti ada bunyinya. Anyway, yang nganterin cuman Pak Dharma rekandau. Sedangkan Bu Ani nggak ikut naik ke atas karena memang dia sudah bungkuk dan punggungnya pasti terasa sakit. Kakinya udah seperti nggak kuat buat naik tangga, kata Pak Dharma. Lokasi kamarnya Zayan ini ada di paling pojok lorong lantai 2 rekandau, yang dekat balkon. Sesampainya di kamar itu, Zayan cukup senang karena fasilitasnya lumayan lengkap. Ada meja, ada lemari, dan ada ranjang kasur. Minusnya satu, enggak ada kamar mandi di dalam kamarnya. Pak Dharma bilang, ini kamarnya Nak Zayan. Semoga Nak Zayan betah. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan panggil bapak yang ada di bawah. Oh iya Pak, makasih ya Pak. Tak lama, Dharma turun. Sementara Zayan mulai ngeberesin barang-barang bawaannya. Nah, sejak saat itu, pengalaman horor pun dimulai. Selama seminggu Zayan tinggal di kos 1 itu rekandau, semua masih aman-aman aja. Tapi suasananya terasa sepi, sangat-sangat sepi rekandau, karena memang belum ada orang lain yang ngekos di situ. Selama 1 minggu itu, cuman Zayan lah yang ngekos di kosan itu. Zayan pun mulai menyibukkan diri sebagaimana tujuannya, yaitu nyari kerjaan. Dan seiring dengan kesibukan job hunting itu rekandau, berbagai kejanggalan di kosan itu mulai terjadi. Kita mulai dari kejanggalan yang pertama. Sebagai anak kos yang masih berhemat rekandau, Zayan ini menyimpan lumayan banyak mie instan. Dan waktu itu, sisa mie instan yang Zayan miliki hanya 3. Dan mie itu Zayan simpan di atas meja yang ada di kamarnya. Suatu hari waktu Zayan pulang dari interview kerja, Zayan notice kalau mie-nya hilang 1. Dalam hati Zayan bilang, perasaan kemarin masih 3. Satunya lagi kemana nih? Zayan coba cari ke seisi kamar, tapi nggak ada rekandau. Dia mikir, mungkin yang 1 udah aku makan, tapi aku lupa. Zayan masih positive thinking rekandau. Dia nggak begitu ngambil pusing sama mie-nya yang hilang itu. Tapi beberapa waktu kemudian, barang-barangnya yang lain juga ikutan hilang gitu aja rekandau. Bahkan bukan hilang lagi, kadang berpindah-pindah ke tempat yang nggak lazim. Jadi waktu itu Zayan punya tripod. Nah, tripod itu selalu Zayan simpan di depan komputer. Tapi suatu hari, tripodnya hilang nggak tahu kemana. Dan tiba-tiba, tripodnya itu ditemukan di bawah lemari. Jadi rekandau, barang-barangnya Zayan ini sering hilang entah kemana rekandau. Pernah suatu hari gelas kacanya Zayan itu tiba-tiba hilang. Gelas yang seharusnya ada di atas meja, tiba-tiba hilang. Kalau memang jatuh, di situ juga nggak ada pecahan gelasnya. Apalagi mejanya lumayan tinggi. Kalau memang jatuh pasti pecah kan rekandau. Udah Zayan cari kesana kemari tapi nggak ada rekandau. Satu hal lagi yang aneh rekandau. Setiap pagi saat Zayan beres-beres kamar, di depan teras kamarnya, Zayan selalu nemuin gumpalan rambut panjang warna coklat yang digulung. Jadi seperti bola bentuknya, dan itu tepat ada di depan kamarnya setiap pagi. Zayan mikir, ini rambutnya siapa? Rambut aku bukan, rambut Pak Dharma juga bukan. Apa rambutnya Buk Ani? Tapi kan rambut Buk Ani warnanya putih, bukan coklat. Terus, ini rambut siapa? Zayan sempat rekandau cerita soal gumpalan rambut itu ke mamanya yang ada di kotanya. Di situ ibunya nyaranin Zayan agar dia harus sering memutar murotal dan jangan lupa sholat dan banyakin doa aja. Tapi setiap kali dia nyetel murotal di kamarnya, di waktu yang sama juga, Bu Ani selalu nyetel lagu-lagu rohani lewat TV yang ada di bawah. Entah sengaja atau enggak, tapi Bu Ani ini langsung memperkeras volume lagu-lagu itu sampai Zayan ini merasa risih rekandau. Tahu kan kalian seberapa keras suaranya? Jadi, Zayan merasa sungkan setiap kali Zayan nyalain murotal rekandau. Tapi yang jelas saat itu, Zayan mengalami hal yang ganjil. Pertama barangnya yang hilang, dan yang kedua adalah gumpalan rambut yang entah rambutnya siapa. Suatu hari di hari Minggu, Pak Dharma dan Bu Ani ini pergi ke gereja rekandau. Dan waktu itu suasananya sangat sepi dan sunyi rekandau. Apalagi waktu pemilik kos ke gereja, dia hanya sendirian di kosan itu. Nah, enggak lama setelah Pak Dharma dan Bu Ani ini pergi rekandau, Zayan dengar ada suara anak kecil yang lagi asik main di lantai 1. Suaranya terdengar sangat jelas di telinga Zayan, seolah dia berlari-lari ke sana kemari, ketawa-ketawa sambil tepuk-tepuk tangan. Zayan mikir mungkin itu cucunya Pak Dharma atau Bu Ani yang lagi datang ke sini. Tapi kapan dia datangnya? Siapa yang bukain pintu? Apalagi dari tadi Zayan tidak mendengar suara anak itu. Dia mikir mungkin dia datang dari tadi cuman Zayan enggak ngeh. Tapi kenapa dia enggak ikut dibawa ke gereja? Meski Zayan heran dengan suara-suara itu, di sisi lain itu tetap bikin Zayan senang. Kenapa? Karena kebetulan Zayan ini lagi kangen adik-adiknya di rumah. Di situ Zayan berinisiatif untuk turun ke bawah untuk sekedar nyapa atau main sama anak itu. Tapi waktu Zayan tiba di bawah, sunyi rekandau, nggak ada siapapun di sana. Dan suara anak kecil yang tadi terdengar jelas di telinga Zayan rekandau, tiba-tiba senyap rekandau. Zayan bilang dalam hati, loh,
kok nggak ada orang? Kemana anak tadi? Di situ Zayan coba panggil-panggil anak itu. Dek, halo. Tapi nggak ada siapa-siapa sama sekali. Di situ Zayan mikir, oh mungkin itu anak tetangga yang suaranya terdengar di telinga Zayan. Berhari-hari berlalu, kejadian soal suara anak kecil kemarin udah mulai pudar dari pikirannya Zayan. Sampai akhirnya ada satu momen, dan momen inilah yang bikin Zayan jadi keingat sama suara anak kecil sebelumnya. Nah, jadi rekan Dao, Zayan ini punya hobi mengambil gambar atau fotografer, dan beberapa kali juga dapat freelance job untuk ngefoto orang-orang wisuda. Tapi suatu hari waktu dia lagi butuh uang, Zayan ini mutuskan untuk ngejual kameranya itu rekan Dao. Waktu itu Zayan hanya menjual kameranya saja rekan Dao, sedangkan memorinya dia simpan sendiri. Tapi Zayan ini memberikan flash disk yang sebelumnya sudah Zayan format sebagai bonus pembelian. Sebelumnya Zayan juga sudah memastikan kalau di kamera dan di flash disk itu pasti kosong, nggak ada foto atau video apapun yang tertinggal. Singkat cerita, Zayan berhasil menjual kameranya secara COD rekan Dao. Setelah kedua pihak setuju dan menyelesaikan pembayaran, dan Zayan memberikan bonus flash disknya, mereka berdua membubarkan diri. Setelah Zayan sampai di kosan dan baru saja mau mandi, nggak lama, orang yang membeli kameranya Zayan ini DM Zayan lagi. Dia bilang kalau flash disknya masih menyimpan foto anak-anak. Zayan bilang dalam hati, hah, foto anak kecil? Flash disknya kan sudah aku format, harusnya nggak ada apa-apa lagi. Udah aku cek juga, dan aku selama ini nggak pernah foto anak kecil. Terus, itu foto anak kecil yang mana? Terakhir kali aku pakai kamera itu kan buat peserta wisuda, nggak ada anak kecilnya sama sekali. Toh setelah selesai mengambil gambar peserta wisuda dan mengirim foto mereka, kamera nggak aku pakai lagi dan langsung disimpan di atas lemari. Tapi kok bisa ada foto anak kecil? Waktu diingat-ingat lagi sama Zayan rekan Dao, dia baru sadar. Waktu Zayan menyimpan kameranya, lensa kameranya itu memang mengarah ke ranjang kasurnya. Dan terakhir kali, Zayan menyimpan kameranya itu, yaitu hari Minggu, waktu Pak Dharma dan Bu Ani lagi ke gereja. Dan waktu itu adalah waktu Zayan dengar ada suara anak kecil dari lantai 1. Di situ, Zayan mikir, apa jangan-jangan foto yang dilihat sama pembeli itu foto anak kecil itu? Berarti anak itu sempat masuk ke marahku mungkin. Tapi kapan? Lagi pula aku nggak pernah lihat anak itu. Itu foto anak kecil itu, atau foto setan. Tapi di tengah pikiran Zayan yang mulai nggak benar itu, Zayan mikir kalau itu setan rekan Dao. Tapi satu hal, emang setan bisa pakai kamera? Nah, karena mulai ketakutan di sini, Zayan milih untuk enggak nanya lebih jauh soal foto itu ke si pembeli. Dan tanpa Zayan sadari, Zayan akan menyesal karena tidak mencari tahu itu foto siapa. Apalagi Zayan merasa agak takut rekan Dao, makanya dia lebih memilih untuk tidak terlalu memikirkan foto itu. Zayan bilang ke pembeli itu, udahlah mas, hapus saja. Mungkin itu terlewat belum aku hapus. Nah, karena masih kepikiran, Zayan memutuskan untuk bercerita kepada pacarnya lewat telepon. Zayan ceritakan semua keanehan yang sudah dia alami sewaktu dia tinggal di kosan itu rekan Dao, terutama tentang kameranya yang dijual dan flash disk yang masih menyimpan foto anak kecil itu rekan Dao. Maudi bilang, kamu kenal enggak sama anak kecil di foto itu? Nah, itu dia masalahnya. Aku nggak sempat lihat. Aku langsung suruh abang itu hapus saja. Nggak enak aku sama dia. Takutnya kameranya mau dipakai atau gimana. Apa itu hantu ya? Kata Zayan. Maudi bilang, hantu apaan? Udah jangan mikir aneh-aneh. Itu paling cuman foto anak kecil yang nyelip waktu kamu lagi motret. Udah tenang, jangan mikir yang aneh-aneh. Di situ Maudi nggak percaya rekan Dao sama ceritanya Zayan. Sampai akhirnya Maudi merasakan hawa aneh itu sendiri. Beberapa bulan setelah Zayan ini ngekos di sana, Maudi pergi ke kosannya Zayan. Kebetulan juga sore itu Maudi sama Zayan ini mau main keluar. Setelah sampai, Zayan masuk sebentar ke kosan itu untuk ngambil barang. Maudi nggak ikut masuk, dia cuma nunggu di taman. Dan itu adalah kali pertamanya Maudi ngelihat langsung kos-kosan Zayan yang dia rekomendasikan kemarin. Kemarin-kemarin kan dia cuma melihat dari HP aja kan. Nah, waktu diperhatiin rekan Dao, Maudi memang lihat di lingkungan sekitar kos-kosan itu sangat sepi. Maudi ngebatin, sepertinya benar yang dibilang Zayan, ada yang aneh sama kos-kosan ini. Setelah Maudi melihat ke sana kemari rekan Dao, pandangan matanya Maudi beralih ke satu jendela yang menghadap langsung ke teras depan. Nah, di situ Maudi melihat ada perempuan tubuhnya pendek, bungkuk rekan Dao, lagi berdiri di balik jendela itu. Berarti di dalam rumah ya rekan Dao. Mungkin perempuan itu sadar kalau lagi dilihat sama Maudi rekan Dao. Perempuan itu noleh ke arah Maudi rekan Dao. Tapi dia nggak senyum, seperti nggak suka sama Maudi. Maudi nggak kenal siapa si perempuan ini, tapi dari ciri-cirinya dia yakin kalau ini Bu Ani pemilik kosan yang pernah diceritain sama Zayan. Tapi di situ Maudi bingung, kenapa Bu Ani ini seperti enggak senang dan marah sama aku? Memangnya aku salah apa? Apa karena aku main ke kosan cowok aku? Tapi kan aku nggak ikut masuk ke dalam. Setelah beberapa menit tatap-tatapan sama nenek itu rekan Dao, Maudi merasa agak deg-degan rekan Dao. Dia nggak berani ngomong apa-apa, karena merasa agak takut. Maudi kemudian memalingkan pandangannya dari nenek itu. Karena masih penasaran, Maudi kembali melihat ke arah jendela. Pas dia lihat, nenek itu masih saja menatap Maudi dengan tatapan marah. Untungnya, enggak lama kemudian, Zayan keluar rekan Dao.
Di situ Zayan nggak sadar kalau ada Bu Ani di situ. Kemudian Zayan ngajak Maudi untuk langsung berangkat. Nah, karena nggak mau bikin Zayan ini kepikiran, Maudi nggak cerita rekan Dao soal Bu Ani tadi. Takutnya nanti Zayan makin ketakutan ya kan? Nah, karena makin hari hawa di kamarnya Zayan ini semakin enggak enak rekan Dao. Zayan kepikiran buat pindah aja. Bukan pindah kos-kosan rekan Dao, tapi dia pindah kamar. Dia ingin pindah kamar, karena dia sudah merasa nggak nyaman di kamar itu. Di situ saya mikir rekan Dao, kenapa enggak sekalian pindah kos-kosan aja? Dia kan udah tahu sana nggak enak, lagi-lagi fulus rekan Dao. Apalagi waktu itu Zayan ini belum dapat kerjaan, makanya dia masih harus tetap berhemat dengan sisa tabungan yang ada. Dan selain itu Zayan juga ngerasa, mungkin hawanya itu enggak enak karena dia ada di kamar itu. Apalagi kamarnya paling pojok ya kan. Makanya di situ Zayan mau pindah kamar. Dia ingin pindah ke kamar yang lebih dekat sama tangga. Karena aksesnya lebih dekat kalau mau turun ke lantai 1. Tapi entah kenapa, kamar itu selalu digembok, sedangkan kamar-kamar lainnya enggak. Meskipun begitu, Zayan ini juga kadang mengintip dari jendela kamar itu. Isinya apa, dalamnya gimana, seluas apa. Tapi sayangnya, Zayan tidak bisa melihatnya dengan sangat jelas. Jadi sebelum dia mutusin untuk pindah ke kamar itu, dia bilang dulu sama Pak Dharma, "Pak, aku mau pindah kamar boleh enggak?" "Boleh saja mas," kata Pak Dharma. Mereka berdua pun segera menuju kamar yang Zayan maksud. Nah, pas Pak Dharma ngebuka pintu kamar kedua itu, aroma lembab sama pengap langsung keluar dan langsung menusuk penciumannya Zayan rekan Dao. Padahal isi kamarnya lengkap rekan Dao. Masih ada kasurnya, ada mejanya, ada lemari, pokoknya sama fasilitasnya seperti kamar sebelumnya. Tapi kondisi itu benar-benar nggak terawat. Plafonnya udah hitam gara-gara sering kena air hujan yang bocor. Setiap sudut kamar itu banyak sarang laba-laba, dan semua barang di sana berdebu. Tapi yang paling bikin Zayan shock adalah di permukaan lantai. Ada jejak kaki anak kecil yang berjalan ke arah jendela kamar, dan jejak itu berhenti tepat di depan jendela. Dan jejak itu masih baru rekan Dao. Dan enggak ada jejak putar balik. Apalagi jendela itu terkunci rapat. Mungkin karena itu juga suasana kamar itu terasa pengap. Dan jejak kaki itu berhenti di sana. Kalau melompat pun nggak mungkin rekan Dao. Apalagi kosan itu kan lantai 2. Jadi dari jejaknya itu, kelihatan kalau jejak ini nembus jendela keluar. Zayan langsung bilang, "Pak, saya nggak jadi pindah lah pak." "Loh, kenapa nggak jadi nak? Ini kamarnya memang agak kotor. Tapi nanti bapak bersihin kok," kata Pak Dharma. "Udah pak, nggak usah. Saya di kamar lama aja." Di situ Zayan nggak jadi pindah rekan Dao. Nah, biar si Zayan nggak kesepian di kamar lamanya itu rekan Dao, dia memutuskan untuk memelihara 2 hamster. Satu warna putih, satu lagi abu-abu. Dan setiap malam Zayan ini suka video call sama Maudi untuk main-main sama hamster itu secara online. Sampai pada suatu hari saat Zayan baru aja pulang dari interview rekan Dao, begitu masuk kamar, dia mau main lagi sama hamster peliharaannya itu. Tapi waktu dicek kandangnya rekan Dao, hamsternya yang putih mati rekan Dao. Padahal pagi tadi sebelum dia berangkat interview, masih sehat-sehat aja. Bingung Zayan di situ. Kenapa dia mendadak mati? Terus besoknya, gantian, yang abu-abu juga mati. Tapi, yang abu-abu ini lebih mengenaskan rekan Dao. Badannya kaku dan perutnya bolong. Perutnya bolong rekan Dao. Seperti ada yang menggorok perutnya rekan Dao. Di situ Zayan bukan takut lagi. Zayan mulai curiga. Apa jangan-jangan ada yang diam-diam masuk ke kamar aku? Zayan berpikir kalau itu perbuatan manusia, bukan setan rekan Dao. Dan jangan-jangan selama ini barang-barang aku yang hilang itu juga dicuri. Di situ Zayan gak mikir tentang teror gaib lagi rekan Dao. Zayan lebih curiga sama manusia. Tapi siapa? Masa Pak Dharma? Masa Bu Ani? Nggak mungkin Pak Dharma. Apalagi selama ini dia juga baik sama Zayan. Terus, ngapain pula dia sampai mainin hamsternya? Sampai mati kayak gitu. Tapi siapa lagi orang yang naik ke kamarnya? Karena nggak ada bukti, Zayan nggak mungkin nuduh orang sembarangan. Dia bungkus hamsternya itu pakai kain dan dikuburlah sama Zayan di taman bawah. Di situ Zayan mulai curiga kalau gangguan yang dialami di kos-kosan itu rekan Dao, itu ulah orang. Suatu hari saat Pak Dharma dan Bu Ani ke rumah sakit, otomatis Zayan kan sendirian di rumah itu rekan Dao. Zayan pergilah ke minimarket mau beli cemilan. Dia memang sengaja nggak nutup pintu kamarnya rekan Dao, toh dia cuma sendirian di kamar itu. Apalagi dia cuma pergi sebentar. Nah pas Zayan balik ke kos-kosan, dia lihat pintu kamarnya udah ketutup. Zayan merasa heran rekan Dao. Kok pintunya ketutup? Jangan-jangan ada orang yang masuk ke kamarnya. Fix, pasti dia yang selama ini berulah dan dia juga pasti masih berada di dalam sana. Akhirnya pelan-pelan Zayan ngedeket ke pintu mau langsung dibuka tuh pintu. Tapi baru aja Zayan berjalan ngedeket, belum sempat buka pintu, tiba-tiba pintu kamarnya digedor dari dalam. Dor, dor, dor. Zayan mikir, ini pasti orangnya masih ada di dalam. Zayan langsung teriak, "Siapa woi? Siapa? Ngapain kamu di kamar aku?" Tapi nggak ada yang jawab dari dalam. Zayan teriak lagi, "Siapa woi? Woi cepet keluar, keluar." Tapi tetap aja rekan Dao, sunyi, nggak ada jawaban dari dalam. Karena takut orang ini macam-macam, Zayan langsung dobrak pintu kamarnya. Tapi di dalam nggak ada orang sama sekali rekan Dao. Nggak ada siapa-siapa di sana. Kondisi kamarnya masih seperti semula.
nggak ada yang hilang dan berserakan. Astagfirullahalazim. Karena takut, Zayan tutup pintu kamarnya dari luar. Zayan berdiri mematung di luar kamarnya, mencoba mencerna kejadian barusan. Tak lama, Zayan dengar ada suara anak kecil ketawa dari dalam rekan Dao. Makin lemas Zayan rekan Dao. Zayan banyakin istighfar rekan Dao. Astagfirullah, astagfirullah. Ini apaan? Zayan lihat dengan jelas kalau di dalam kamarnya nggak ada siapa-siapa rekan Dao. Kalau emang itu orang, masuk dari mana? Masak ia nembus tembok? Kalau emang iya, berarti itu setan, bukan manusia. Dan pas Zayan dobrak pintu kamarnya barusan, di situ juga nggak ada siapa-siapa, sunyi. Zayan mikir, kalau emang orang, nih anak lewat mana? Tak lama, baru dia sadar rekan Dao. Nggak salah lagi, itu bukan manusia, itu pasti setan. Astagfirullah. Astagfirullah, ini apaan? Zayan makin lemes di situ rekan Dao. Dalam hati Zayan bilang, ya Allah, ini gimana? Mau masuk, apa kabur aja? Tapi Zayan mikir kalau kabur keluar rumah, takutnya nanti ketemu lagi di tangga atau di mana. Makin bingung Zayan di situ rekan Dao. Yang bisa Zayan lakukan waktu itu cuma banyakin doa. Makin lama Zayan berdiri di luar kamar itu rekan Dao, perasaan Zayan makin enggak enak. Dia merasa semakin lama dia ada di sana, dia seolah dibikin semakin takut rekan Dao. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, Zayan memberanikan diri untuk membuka pintu kamarnya. Memang sudah gila Zayan ini rekan Dao. Dibukalah sama Zayan pintunya sambil ngucap salam, Assalamualaikum. Dan bener, di dalam gak ada siapa-siapa rekan Dao. Zayan bilang dalam hati, jangan ganggu aku capek. Di situ Zayan mencoba untuk menenangkan diri. Dia merasa konyol kalau dia harus pergi dari kosan itu. Apalagi tabungannya semakin menipis rekan Dao. Tak lama, Zayan memejamkan mata dan tidur. Baru aja Zayan mau tidur, tiba-tiba dia dengar suara anak kecil dari kolong kasur. Kaget Zayan, astagfirullah. Makin ketakutan setengah mati Zayan kan. Tapi di sisi lain, Zayan penasaran. Suaranya jelas sekali dari bawah. Zayan beraniin diri buat cek ke kolong kasur. Pas dia cek, bener aja rekan Dao. Di situ nggak ada siapa-siapa rekan Dao, kosong. Tapi rekan Dao, bisa kalian tebak apa yang Zayan temukan di bawah kolong? Tepat di bawah kolong kasurnya itu, ada barang-barang Zayan yang selama ini hilang. Gelas, sendok, pulpen, buku kecil, semuanya ada di situ rekan Dao. Bingung Zayan di situ. Masak ya, gelas kacanya jatuh, tapi nggak pecah. Padahal mejanya lumayan tinggi rekan Dao. Tak lama, gelas itu kan nggak ada pegangannya rekan Dao. Gelas itu ngegelinding ke kiri dan ke kanan, seperti ada yang mainin. Puncaknya, suatu malam saat Zayan lagi tidur dengan posisi tengkurap, tangan kanannya kan ngegantung di samping kasur. Saat tidur itu, Zayan ini keganggu karena dia ngerasa ada sesuatu yang nyentuh ujung jarinya. Zayan ngerasa ada sesuatu bergerak pelan-pelan ke atas, dan itu jelas tangan anak kecil rekan Dao. Tangan anak kecil yang lagi ngegenggam jari tangannya rekan Dao. Dan tangan itu terasa dingin banget rekan Dao. Zayan diam di situ, dia baca doa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kejadian itu terjadi lumayan lama rekan Dao. Dan tak lama, barulah tangan itu hilang. Semalaman itu Zayan gak bisa tidur lagi rekan Dao. Besoknya, pas Maudi lagi liburan dan susah sinyal, Zayan sendirian lagi. Tak lama, tiba-tiba jendela kamarnya ada yang getok rekan Dao. Awalnya pelan tapi makin lama makin kencang. Zayan panik di situ, sampai dia nahan Gordon pakai kakinya karena takut. Takutnya Gordon itu tersingkap. Saking takutnya, Zayan ini sampai nangis rekan Dao. Ya Allah, tolong ya Allah. Besoknya, Zayan dapat kabar baik karena dia diterima kerja dan alhamdulillahnya tempat kerjanya itu menyediakan mes karyawan. Pas mau pamitan, Pak Dharma nanya, kamu pindah beneran karena kerjaan kan? Nak, apa mungkin ada masalah di kos-kosan ini? Zayan jawab, iya Pak, saya pindah karena dapat kerjaan dan juga ada mesnya. Terus Pak Dharma senyum dan bilang, Bapak tahu Zayan, Bapak tahu selama ini kamu sering diganggu. Disitulah Pak Dharma mulai menceritakan semuanya. Jadi rekan Dao, Pak Dharma dan Bu Ani ini sudah lama menikah, tapi susah punya anak. Dan saat umur Bu Ani menginjak 35 tahun, mereka punya anak perempuan, namanya Mika. Mika ini sumber kebahagiaan mereka. Dulu, lantai 2 kosan itu bukan kamar, tapi gudang penyimpanan galon dan gas LPG. Suatu hari, Mika yang umurnya masih 5 tahun ini, naik ke atas tanpa sepengetahuan mereka. Dan yang tidak disangka-sangka, ada tabung gas yang bocor, ditambah pintunya macet, dan Mika meninggal di dalam gudang itu karena keracunan gas. Pak Dharma sama Bu Ani merasa sangat hancur rekan Dao. Bagaimana nggak hancur? Secara itu adalah anak satu-satunya setelah sekian lama menikah, nggak punya anak. Karena mereka nggak bisa ikhlas. Akhirnya mereka ke dukun buat manggil roh Mika. Setelah itu, rumah itu pun jadi ramai lagi. Ada suara ketawa, langkah kaki, barang pindah. Bu Ani senang, dia pikir Mika pulang. Tapi makin lama suasana di rumahnya itu makin seram.
Dan Bu Ani pernah melihat pantulan Mika di cermin dengan penampilan yang menyeramkan. Kulitnya ngelupas kayak habis kebakar dan rambutnya basah. Dan itulah yang bikin Bu Ani sakit-sakitan sampai jalannya bungkuk. Pak Dharma bilang ke Zayan, "Maaf ya nak, mungkin gangguan yang kamu alami itu ulah dia. Kamu sering kan ngelihat Ibu Ani jalan bungkuk? Itu dia lagi gendong Mika, cuman kamu nggak bisa ngelihat sosoknya. Mika sering cerita soal kamu. Nak, katanya dia suka main di kamar kamu, karena kamar itulah yang dulu jadi gudang gas tempat dia meninggal." Mendengar itu, lemas Zayan Rekandau. Ternyata selama ini dia tinggal di kamar tempat kejadian tragis itu. Tanpa pikir panjang, Zayan langsung buru-buru pindah ke mes kantor tempat dia bekerja itu. Dan sejak saat itu, dia enggak pernah diganggu lagi. Asli seram sekali rekan Dao. Selain kisah ini menyimpan kesedihan, kita bisa belajar kalau kita harus ikhlas menghadapi kehilangan. Jangan sampai karena enggak ikhlas, kita malah melakukan hal yang salah dan merugikan orang lain. Oke rekan Dao, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk saran cerita selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita yang menyeramkan dari channel Mimpi Horor.